Di negeri 1001 malam, tinggallah si jenius setengah gila, Abu Nawas. Otaknya encer, lidahnya licin, dan akalnya. Aduhai, bisa bikin raja ketawa sampai lupa punya kerajaan. Tapi, ya namanya juga manusia. Makin banyak yang suka, makin banyak juga yang sirik. Salah satunya, menteri sok pinter yang kebelet jadi orang kepercayaan raja. Suatu pagi yang cerah. Maksudnya cerah buat Abu Nawas, tapi mendung banget buat si menteri. Datanglah dia sambil nyeret keledai. "Abu Nawas sahabatku," katanya manis, padahal hatinya pengen nansepin belati. Abu Nawas curiga, wah, tuh mendatang nggak bawa masalah. "Tolong ya, ajari keledai ini membaca. 2 minggu aja, nanti kita bawa ke istana." Gampang kan? Terus kabur. Abu Nawas ngelus jenggot. Wah, ini sih bukan tantangan. Ini jebakan Batman. Tapi ya sudahlah, otak cerdas nggak boleh kalah. Hari-hari selanjutnya bukan keledai yang diajarin, tapi Abu Nawas yang hampir jadi keledai. Saking stresnya mikir cara ngajarin keledai baca. Tibalah hari Hey. Abu Nawas datang ke istana sambil bawa si keledai yang kelihatan. Ya gitu-gitu aja. Sang menteri udah sumringah, merasa bakal jadi pemenang. "Baginda, lihatlah, hari ini akan terbukti siapa yang beneran pinter," katanya. "Oke, taruhan ya. Siapa yang kalah, masuk penjara 3 bulan. Yang menang, sekantong dinar." Menteri nunjuk buku gede ke arah Abu Nawas. "Silakan tunjukkan kemampuan si keledai." Abu Nawas dorong si keledai maju, buka buku dan lokok. Si keledai mulai membalik halaman satu-satu, pakai lidah. Semua ternganga, termasuk keledainya sendiri. Para bangsawan dan raja bengong. Beneran bisa baca tuh keledai? Menteri mulai panik. Abu Nawas nyengir. "Tenang, keledainya baca gandum. Tiap halaman saya kasih biji gandum." Jadi dia latihan buka halaman sambil cari camilan. Udah kayak mahasiswa yang buka buku cuma nyari contekan. Suara meyakinkan, Abu Nawas berkata, "Baginda, bukankah banyak manusia buka buku tapi nggak ngerti isinya? Apa bedanya dengan keledai ini? Kalau baca tanpa paham, ya kita cuma keledai yang bisa duduk manis di perpustakaan." Raja terdiam, lalu tertawa ngakak. Abu Nawas benar, lebih baik keledai yang tahu caranya makan sambil buka buku, daripada menteri yang sok pinter tapi kerjaannya cuma bikin jebakan. Menteri merah padam, lalu langsung dikirim ke Hotel Prodeo alias penjara. Nawas menerima sekantong dinar. Lumayan bisa beli gandum buat si keledai. Siapa tahu dia mau kuliah S2 nanti. Semua tertawa, kecuali menteri yang meringis dari balik jeruji. Dan begitulah, dunia boleh sibuk dengan teknologi, tapi keledai Abu Nawas sudah lulus magang jadi pustakawan. Hikmahnya, jangan pernah menilai buku dari lidah keledai. Dan begitulah kisah Abu Nawas dan si keledai yang sukses, bikin seluruh istana melongo. Ingat, jangan buka buku cuma buat gaya, nanti kamu disangka keledai berjubah. Kalau kamu suka cerita-cerita unik kayak gini, jangan lupa like, tulis komentarmu di bawah, dan pastikan kamu subscribe channel ini sekarang juga, supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah jenaka penuh makna seperti ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.